Pemirsa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar pertemuan di markas PBB di New York untuk membahas penangkapan Presiden Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Rapat ini digelar beberapa jam sebelum Presiden Maduro atau persidangan Maduro di Pengadilan Federal Manhattan atas tuduhan narkoba. Bayangkan sebuah negara yang berdiri di atas lautan minyak, bukan sekedar banyak, melainkan cadangan minyak terbesar di seluruh planet bumi. Bagi banyak orang, posisi ini terdengar seperti tiket menuju kemakmuran abadi. Namun, bagi Venezuela, kekayaan ini justru menjadi fondasi dari apa yang disebut oleh antropolog Fernando Coronel sebagai the magical state. The magical state adalah sebuah kondisi di mana negara berperan layaknya seorang pesulap yang memukau rakyatnya dengan keajaiban, kemakmuran yang ditarik langsung dari sumur-sumur minyak. Di negara normal, pemerintah butuh pajak dari rakyat untuk menjalankan roda ekonomi, yang secara otomatis melahirkan tuntutan akan akuntabilitas. Namun di Venezuela, negara tidak butuh uang rakyat karena mereka punya minyak. Akibatnya, hubungan antara penguasa dan warga negara berubah. Rakyat tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan, melainkan menjadi penerima hibah yang pasif. Stabilitas politik Venezuela selama puluhan tahun dibangun di atas kerapuhan institusi. Karena negara tampak begitu perkasa dengan uang minyaknya, mereka abai dalam membangun demokrasi yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, atau ekonomi yang beragam. Selama harga minyak dunia melambung tinggi, ilusi kemakmuran ini tetap terjaga. Namun, di balik kemilau the magical state tersebut, terdapat struktur yang keropos. Masalah besar muncul ketika minyak ini mulai kehilangan kekuatannya. Begitu harga minyak jatuh atau distribusinya mulai diperebutkan oleh elit politik, seluruh bangunan negara yang tampaknya megah itu mulai retak. Inilah titik awal di mana kontrak sosial antara negara dan rakyatnya hancur. Rakyat yang selama ini terbiasa melihat negara sebagai pemberi segalanya, tiba-tiba menghadapi realitas pahit ketika negara tak lagi mampu memenuhi janjinya. Kekecewaan inilah yang nantinya menjadi pintu masuk bagi perubahan politik radikal yang membawa Venezuela ke dalam konflik berkepanjangan dengan kekuatan global seperti Amerika Serikat. Titik balik terbesar dalam sejarah modern Venezuela terjadi pada akhir 1990-an ketika Hugo Chavez memenangkan pemilu tahun 1998. Chavez bukanlah politisi tradisional, ia adalah perwira militer yang muncul dari celah kekecewaan rakyat terhadap sistem lama yang dianggap gagal menghadirkan kesejahteraan meskipun negara tersebut kaya akan minyak. Ia berbicara dengan bahasa yang sederhana dan sangat dekat dengan penderitaan rakyat sehari-hari. Namun, kekuatan utama Chavez terletak pada kemampuannya membangun narasi tentang musuh bersama. Ia memanfaatkan luka kolektif dari tragedi Caracazo tahun 1989, sebuah peristiwa berdarah di mana ribuan warga sipil tewas akibat represi aparat setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang didukung oleh Washington. Chavez membingkai kemiskinan dan ketimpangan di Venezuela bukan sebagai kesalahan manajemen internal, melainkan sebagai akibat dari sistem global yang timpang dengan Amerika Serikat sebagai simbol utamanya. Melalui revolusi Bolivarian, Chavez menginstitusikan anti-Amerikanisme sebagai identitas resmi negara. Di bawah kendalinya, minyak bukan lagi sekedar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kedaulatan dan alat untuk membebaskan diri dari dominasi asing. Sebagai the magical state, Chavez menyajikan keadilan sosial melalui kendali penuh atas sumber daya alam, sambil memposisikan setiap nasionalisasi aset sebagai langkah emansipasi melawan imperialisme. Anti-Amerikanisme mulai digunakan untuk membelah masyarakat. Kritik terhadap pemerintah mulai dicap sebagai kolaborasi dengan musuh asing, dan oposisi diposisikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Chavez berhasil membangun aliansi dengan negara-negara non-Barat seperti Rusia, Cina, dan Iran untuk mengukuhkan posisi Venezuela sebagai penantang hegemoni Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Ketika ia wafat pada tahun 2013, ia meninggalkan warisan berupa negara yang telah terbiasa hidup dalam logika konflik permanen, di mana patriotisme diukur dari seberapa keras seseorang melawan pengaruh Washington. Setelah wafatnya Hugo Chavez pada tahun 2013, Venezuela memasuki babak yang lebih gelap di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro. Berbeda dengan pendahulunya yang memiliki karisma alami dan sejarah sebagai perwira militer, Maduro adalah sosok yang memerintah di bawah bayang-bayang besar Chavez. Ia tidak memiliki modal simbolik yang kuat untuk menyatukan rakyat, sehingga ia harus mencari cara lain agar tetap relevan di mata pendukungnya. Dalam kondisi ini, anti-Amerikanisme tidak lagi sekadar ideologi, melainkan satu-satunya tali penyelamat bagi legitimasinya. Maduro membingkai setiap kegagalan domestik, mulai dari kelangkaan pangan hingga sistem kesehatan yang kolaps sebagai hasil dari perang ekonomi yang diluncurkan oleh pihak imperialis. Strategi ini sangat rasional secara politik. Daripada mengakui kesalahan manajemen internal, jauh lebih mudah untuk menunjuk musuh luar sebagai kambing hitam demi mempertahankan loyalitas basis masanya. Tahun 2016 menjadi garis pemisah sejarah yang krusial. Jika sebelumnya Venezuela dianggap sebagai demokrasi yang cacat, setelah tahun ini, ia secara sadar berubah menjadi negara dengan otoritarianisme terbuka. Pemicu utamanya adalah kekalahan telak rezim dalam pemilu legislatif 2015, di mana oposisi berhasil merebut mayoritas kursi parlemen. Melihat kekuasaannya terancam, Maduro tidak melakukan rekonsiliasi, melainkan melakukan pembongkaran sistematis terhadap institusi negara. Melalui Mahkamah Agung yang diisi oleh loyalis, pemerintah mengeluarkan lebih dari 50 putusan yang membatalkan wewenang parlemen bentukan rakyat tersebut. Maduro mengumumkan estado de excepción atau keadaan darurat ekonomi yang memberinya kekuasaan absolut untuk memerintah melalui dekret, mengabaikan fungsi legislatif sama sekali. Disinilah konsep authoritarian insurance atau asuransi otoriter muncul. Maduro memberikan kendali ekonomi kepada militer, mulai dari pengelolaan pelabuhan hingga distribusi pangan. Dengan menjadikan militer sebagai aktor ekonomi utama, Maduro memastikan bahwa jika rezim jatuh, maka bisnis dan kekayaan para elit bersenjata juga akan ikut hancur. Hal ini menciptakan ikatan kesetiaan yang bukan lagi berdasarkan ideologi, melainkan kelangsungan hidup finansial. Pada periode 2017 hingga 2019, Amerika Serikat mengubah pendekatannya dari sekedar kecaman diplomatik menjadi doktrin maximum pressure atau tekanan maksimum. Tahun 2017 ditandai dengan kekerasan aparat terhadap demonstran yang menyebabkan krisis hak asasi manusia yang luar biasa, di mana pengadilan militer mulai digunakan untuk mengadili warga sipil. Sebagai respons, pemerintah Donald Trump menjatuhkan sanksi finansial berat yang memutus akses Venezuela ke pasar kredit internasional dan membatasi operasional PDVSA, tulang punggung ekonomi negara tersebut. Logika di balik strategi ini adalah asumsi bahwa penderitaan ekonomi yang ekstrim akan memicu perpecahan di kalangan elit dan militer, sehingga mereka meninggalkan Maduro. Namun, kenyataannya justru terbalik. Sanksi ini memperburuk krisis kemanusiaan, menyebabkan kelangkaan obat-obatan dan pangan. Tetapi bagi rezim Maduro, ini adalah hadiah propaganda. Maduro membingkai setiap penderitaan rakyat sebagai perang ekonomi dari pihak imperialis, yang justru memperkuat kesetiaan internal elit karena mereka merasa tidak punya pilihan selain bertahan bersama rezim agar tidak ikut runtuh. Tahun 2020 membawa perubahan radikal dalam kualitas konflik. Venezuela tidak lagi hanya dipandang sebagai negara otoriter, melainkan didefinisikan ulang sebagai organisasi kriminal internasional.
Departemen Kehakiman AS secara resmi mendakwa Maduro dan pejabat tingginya atas tuduhan narkoterorisme dan perdagangan narkotika dengan hadiah jutaan dolar bagi siapapun yang bisa membantu penangkapannya. Label Narco State ini secara efektif menghapus legitimasi Maduro sebagai aktor politik dan mengubahnya menjadi target penegakan hukum global. Di tengah tekanan ini, muncul peristiwa Operasi Gideon pada Mei 2020, sebuah upaya invasi gagal oleh tentara bayaran yang mencoba menangkap Maduro. Meskipun operasi ini berakhir dengan kegagalan total, Maduro memanfaatkannya sebagai bukti nyata bahwa ancaman imperialisme bukan sekadar retorika. Hal ini memberi rezim alasan sah untuk mempertekat kontrol domestik, di mana lawan politik tidak lagi dianggap sebagai oposisi, melainkan sebagai teroris atau kolaborator kriminal. Pada titik ini, Venezuela telah berubah menjadi negara krisis permanen yang bertahan justru karena tekanan internasional yang ada. Pada tanggal 3 Januari 2026, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang melampaui segala bentuk tekanan politik dan sanksi ekonomi yang pernah ada. Dalam sebuah operasi militer unilateral yang cepat dan dramatis, pasukan khusus Amerika Serikat melakukan ekstraksi di Caracas untuk menangkap Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Pengumuman yang disampaikan langsung oleh Donald Trump ini menandai pergeseran dari sekedar strategi tekanan maksimum menjadi intervensi militer langsung atas nama penegakan hukum internasional. Namun, penangkapan ini tidak membawa perdamaian instan, melainkan memicu krisis legitimasi dan fragmentasi global. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang menjamin kedaulatan negara lain. Para pakar memperingatkan bahwa jika intervensi militer digunakan untuk menegakkan hukum pidana domestik suatu negara terhadap kepala negara lain, maka norma hukum internasional yang dibangun pasca 1945 akan terancam runtuh. Sementara sebagian warga Venezuela merayakan berakhirnya kebuntuan politik, demonstrasi besar pecah di berbagai kota mengecam intervensi tersebut sebagai aksi imperialisme. Di panggung global, negara-negara seperti China, Rusia, Brazil, dan Meksiko mengecam keras tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang berbahaya bagi masa depan dunia. Venezuela memasuki fase ketidakpastian baru. Meskipun Wakil Presiden Delcy Rodriguez ditunjuk sebagai presiden sementara, negara tetap terjebak dalam krisis legitimasi yang mendalam, di mana rakyat harus memilih antara pemimpin yang dianggap represif atau kedaulatan yang telah dilangkahi asing. Pada akhirnya, peristiwa 2026 menunjukkan bahwa Venezuela telah menjadi medan di mana kekuatan militer, hukum, dan moralitas global bertabrakan, meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya berhak menentukan masa depan sebuah bangsa. Demikianlah perjalanan panjang Venezuela, dari sebuah negara yang penuh keajaiban minyak hingga menjadi pusat badai politik dunia. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan dan kemakmuran adalah dua hal yang sangat berharga namun rapuh jika tidak dirawat dengan institusi yang kuat. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini hingga akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di narasi-narasi selanjutnya hanya di kanal Puncak Malam. Selamat malam.